Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naim. Dan saya Nur Insani. Dan saya Miftahul Janna. Kami dari kelompok 1 program studi informatika Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Deteksi Komentar Promosi Judi Online pada Media Sosial menggunakan klasifikasi teks dan genetik algoritma. Ya, secara singkat kami membangun model yang bisa mengenali otomatis komentar promosi judi online ini di media sosial, lalu mencoba mengoptimasinya dengan genetik algoritma untuk melihat apakah teknik ini benar-benar meningkatkan performa model kami. Ya, secara langsung kami akan masuk ke bab 1 yang akan dijelaskan oleh Miftahul Janna. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Judi online atau judol sudah menjadi masalah sosial yang serius di Indonesia. Media sosial seperti TikTok jadi kanal penyebaran utama karena kolom komentarnya terbuka dan cepat berganti. Sehingga pelaku promosi judol memanfaatkannya untuk menyisipkan ajaran bergabung, klaim kemenangan seperti Mark Twain dan tautan di bio. Tantangan teknisnya, bahasa yang dipakai sengaja dikaburkan, misalnya gacor ditulis GCOR supaya lolos dari filter kata kunci otomatis. Karena itu, pendekatan blocklist sederhana mudah dilewati sekaligus rawan salah tangkap pada kata yang sebenarnya dipakai secara netral. Dari sinilah kami menggunakan klasifikasi teks berbasis machine learning. Teks dipresentasikan lewat TF-IDF, diklasifikasikan dengan algoritma seperti Napi Bayes dan Random Forest. Lalu dioptimasi dengan genetik algoritma atau GA, metode pencarian yang terinspirasi seleksi alam untuk memilih fitur paling relevan dan mengganti pengaturan model terbaik. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana membangun model klasifikasi teks yang mampu mendeteksi komentar promosi judi online berbahasa Indonesia formal. Yang kedua, bagaimana genetik algoritma bisa meningkatkan performa model dibanding baseline-nya. Yang ketiga, tujuan. 3 tujuan kami. Yang pertama, membangun dataset komentar berlabel dari TikTok. Yang ketiga, tujuan. 3 tujuan kami yaitu membangun dataset komentar berlabel dari TikTok. Yang kedua, membangun model klasifikasi baseline dengan Napi Bayes dan Random Forest. Yang terakhir, dan mengoptimasinya dengan GA dan mengukur peningkatan performanya. Selanjutnya, manfaat bagi platform media sosial ini bisa jadi dasar sistem moderasi otomatis. Bagi pengguna, media sosial jadi lebih bersih dan dari promosi judul. Bagi akademik, ini jadi studi kasus penerapan GA pada NLP, bahasa Indonesia informal yang literaturnya masih terbatas. Selanjutnya, batasan masalah. Perlu kami sampaikan secara jujur, scraping data TikTok belum bisa kami jalankan langsung karena keterbatasan akses, sehingga kami memakai dataset sampel sintesis sebanyak 1.300 komentar sebagai substitusi sementara. Skema klasifikasinya binar, 1 untuk judul dan 0 untuk bukan judul. Dan GA kami gunakan untuk 2 hal. Yang pertama, fitur selection sebagai fokus utama dan hiperparameter turning sebagai pembanding. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu studi literatur. Selanjutnya yaitu bab 2 studi literatur. Yang pertama, deteksi konten judi online dan spam di media sosial. Komentar judi online ini secara teknis adalah bentuk khusus dari spam di media sosial, punya pola pesan berulang, ajakan bertindak, dan upaya menghindari deteksi. Karena kajian deteksi judul yang spesifik untuk konteks Indonesia masih jarang, kami mengadaptasi landasan metodologis dari literatur klasifikasi teks dan spam detection yang lebih matang. Yang kedua itu text mining dan klasifikasi teks.
Text mining adalah proses pola dari data teks, sedangkan klasifikasi teks menetapkan dokumen ke kategori tertentu. Kami merumuskan deteksi judul sebagai klasifikasi biner mengikuti pipeline 4 tahap standar: pre-processing, ekstraksi fitur, pelatihan model, dan evaluasi. Yang ketiga yaitu text pre-processing untuk bahasa Indonesia informal. Ada 3 langkah kunci. Yang pertama itu normalisasi slang, mengganti bentuk tidak baku seperti kata gacor dengan huruf O-nya yaitu 0 menjadi gacor. Dilakukan sebelum stemming karena stemmer tidak mengenali bentuk plesetan. Stemming memangkas imbuhan agar kata seperti menang dan kemenangan dipetakan ke akar yang sama, dan stopword removal hapus kata berfrekuensi tinggi tapi minim daya pembeda, dengan pengecualian data yang informatif untuk konteks judul seperti situs, link, dan deposit. Yang ketiga, ekstraksi fitur TF-IDF dan Ngram. Teks diubah menjadi angka lewat TF-IDF, yaitu pembobotan yang menggabungkan beberapa sering kata muncul di satu komentar. Dengan seberapa langkah kata itu di seluruh data. Kata yang terlalu umum diberi bobot kecil. Kami juga memakai Ngram, kombinasi unigram dan bigram, supaya frasa informatif seperti yuk gabung itu tertangkap. Yang keempat, algoritma klasifikasi machine learning. 4 algoritma yang kami bandingkan, dua algoritma yang kami bandingkan yaitu naive Bayes, pengklasifikasikan probabilistik yang efisien untuk teks berdimensi tinggi, dan yang kedua itu random forest, metode assemble banyak pohon, keputusan nyataan, overfitting, dan punya feature importance. Oke, selanjutnya yang keenam, penanganan ketidakseimbangan teks. Karena ketidakseimbangan ini pada dataset kami tergolong rasio yaitu rasio 1,39 banding 1. Kami memakai kelas weight balance saja tanpa smooth. Meski implementasi smooth tetap disediakan di kode untuk mengantisipasi data asli yang lebih timpang. Yang ketujuh itu genetic algorithm. Genetic algorithm adalah metode optimasi yang terinspirasi dari seleksi alam. Populasi individu atau kromosom dievaluasi setiap generasi lewat fungsi fitness. Individu terbaik akan berkembang biak lewat crossover dan mutasi hingga convergent. Kami memakai pustaka Deep untuk mengimplementasikannya. Ada 2 penerapan genetic algorithm untuk feature selection, di mana kromosom binder sepanjang sejumlah fitur menentukan fitur mana yang dipakai. 1 dan fitur dibuang kami labelkan 0. Dan genetic algorithm untuk hyperparameter tuning, di mana kromosom real value berisi nilai jumlah pohon, kedalaman, dan minimum sample split, random forest. Yang ke-8, evaluasi model klasifikasi. Evaluasi kami bertumpu pada confusion matrix dan metrik turunannya accuracy, precision, recall, and F1 score. Karena akurasi bisa menyesatkan pada data tidak seimbang, kami memakai F1 macro sebagai metrik utama. Dihitung lewat verified cross validation dengan perbandingan akhir pada dataset terpisah. Selanjutnya masuk ke bab 3 metodologi. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metodologi. Yang pertama, alur pengerjaan. Laporan kami mengikuti 7 tahap berurutan, yaitu pengumpulan data, pelabelan, prosesi, eksplorasi data, ekstraksi TF-IDF, pelatihan model baseline, hingga optimasi GA. GA dijalankan lewat 2 cara, yaitu fitur selection yang memilih kombinasi fitur terbaik hingga hemat 70% fitur, dan hyperparameter tuning yang mencari jumlah dan kedalaman pohon terbaik hingga hemat 61% jumlah pohon. Kedua skenario ini kami jalankan juga pada naive Bayes sebagai pembanding dengan pembagian data yang sama persis agar tidak adil. Yang kedua, pengumpulan data.
Rencana awal kami memakai Playwright untuk scraping TikTok dengan username bihas_sha256 demi etika data. Namun karena keterbatasan akses jaringan saat pengerjaan, scraping langsung belum siap dijalankan. Sebagai gantinya, kami memakai 1.300 komentar sampel sintetis yang dirancang meniru pola linguistik judul asli, termasuk kata ambigu, promosi non-judi, dan noise label 3% untuk mensimulasikan kesalahan anotasi manusia. 3. Yang ketiga, labeling data. Pelabelan dilakukan 2 tahap, yaitu auto pre-label berbasis keyword, lalu diverifikasi. Hasil verifikasi menunjukkan 29,8% baris perlu dikoreksi, menegaskan pentingnya verifikasi manual. Komposisi akhir 545 komentar atau 41,92% judul dan 755 komentar atau 58,8% bukan judul. Yang keempat, text processing. Tahapannya yaitu cleaning URL dan mention. Penegakan emoji atau emoji bermakna judi dipertahankan sebagai token, normalisasi siang pakai kamus custom, stop word removal dengan pengecualian kata konteks judul, dan streaming sastrawi. Contohnya komentar join Sultan 88 sekarang cek bio. Setelah processing menjadi join Sultan 88 cek bio emoji underscore untung. Yang kelima yaitu model klasifikasi baseline. Kami bandingkan dengan naive Bayes dan random forest dengan split 80/20, 1040 data latih, 260 data uji, stratified metrik utamanya F1 score karena data berpotensi imbalance. Yang keenam yaitu desain genetik algorithm untuk fitur selection kromosom biner 873 gen, populasi 40,25 generasi, fitness dari F1 makro 3 volt, cross validation untuk hyperparameter, tuning kromosom real value 3 gen, jumlah pohon kedalaman, mini sampel split, populasi 20,15 generasi. Kedua, desain ini identik saat dijalankan pada naive Bayes supaya perbandingan random forest dan naive Bayes tetap adil. Sekarang kita masuk ke bagian inti laporan kami pada bab 4. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama itu eksplorasi data. Distribusi kelas 58,08% untuk bukan judul, yaitu sebanyak 755 komentar, dan 41,92% yang termasuk judul, yang itu sebanyak 545 komentar. Rasio imbalance ringan 1,39 kali, sehingga cukup pakai kelas weak balance tanpa smooth. Kata dominan kelas judul seperti bio, menang, gacor, gabung mencerminkan pola ajakan dan klaim kemenangan. Kontras jelas dengan kelas bukan judul yang didominasi kata reaksi biasa, menjelaskan mengapa model ini mencapai performa tinggi. Rata-rata panjang komentar judul 8,5 kata, jauh lebih panjang dari komentar biasa yang 3,6 kata. Selanjutnya yaitu yang kedua, hasil verifikasi label. Keyword pre-labeling dikoreksi pada 388 dari 1.300 baris, yaitu sebanyak 29,8%. Yang diantaranya 135 false positif dan 253 false negatif. Ini menegaskan pencocokan keyword hanya layak jadi label awal, bukan label final. Yang ketiga yaitu hasil model baseline. Keempat algoritma menghasilkan angka identik persis dengan nilai akurasi 0,973 dan F1 makronya 0,972 dengan confusion matrix yang sama juga.
Setelah ditelusuri, kesalahan klasifikasi ternyata terkonsentrasi pada baris yang memang terkena noise label sintesis, bukan kelemahan algoritma tertentu. Random forest kami pilih sebagai model utama untuk dioptimasi genetik algoritma ini karena hyperparameternya jelas untuk dihitung. Selanjutnya yang keempat yaitu optimasi genetik algoritma random forest. Di sini kami membahas algoritma random forest dengan optimasi genetik algoritma. Untuk feature selection, genetic algorithm convergent dalam 25 generasi dan memilih 260 dari 873 fitur, yaitu sebanyak 29,8%. Hasil di tes set F1 makro itu sebesar 0,969, sedikit di bawah baseline-nya, yaitu selisih sebanyak 0,004. Jadi masih dalam rentang noise sampling. Fitur terpenting yang terpilih masuk akal secara linguistik, denominasi kosakata ajakan seperti gasken, tiup gabun, dan klaim kemenangan seperti menang untung. Untuk hyperparameter tuning, genetic algorithm menemukan 77 pohon dari 200 pohon dengan F1 makronya itu sebesar 0,972, identik dengan baseline, tapi hemat 61,5% jumlah pohon. Nah, yang kelima ini optimasi genetik algoritma pada algoritma naive Bayes. Sebagai pembanding, genetik algoritma memilih 308 dari 873 fitur, yaitu sebanyak 35,3%, dengan F1 makro sebesar 0,972, identik persis dengan baseline. Bahkan conversion matrixnya sama di setiap sel sebelum dan sesudah genetik algorithm, lebih stabil dibanding random forest. Untuk alpha atau prior tuning, hasilnya juga identik dengan baseline, yaitu F1 makronya sebesar 0,972, menandakan bahwa pengaturan default multinominal NB, yaitu fungsi yang digunakan untuk naive Bayes, sudah dekat dengan optimal. Ya, yang selanjutnya keenam itu perbandingan menyeluruh antara random forest ini dan naive Bayes. Mengapa genetik algoritma ini tidak meningkatkan akurasi secara signifikan? Karena kedua algoritma ini sudah mencapai F1 makronya yaitu sebesar 0,972 sejak baseline. Sangat dekat dengan batas atas teoritis untuk data dengan noise label 3%. Jadi sisa kesalahan berasal dari label yang memang ambigu, bukan dari kekurangan fitur atau hyperparameter. Jadi kontribusi nyata untuk genetik algoritma ini bukan pada akurasi melainkan efisiensi. Kedua model bisa dipangkas fiturnya secara signifikan. Random forest 70,2%, naive Bayes 64,7%, tanpa kehilangan performa berarti. Random forest tetap unggul dari sisi interpretabilitas, feature importance, dan potensi menangkap interaksi antar fitur pada data yang lebih kompleks. Kemudian ide pengembangan lanjutan itu menguji ulang perbandingan ini pada data scraping asli, menambahkan ensemble hybrid, menguji signifikansi statistik, dan menerapkan multi-objektif genetic algorithm seperti NSGA2. Yang kemudian terakhir kita masuk ke pembahasan dari kodenya. Ya, oke. Selanjutnya di sini saya akan membahas pembuatan program kami yang di sini berkaitan dengan deteksi komentar promosi judi online. Di sini kami menggunakan metode klasifikasi dengan algoritma naive Bayes dan random forest dengan melakukan optimasi menggunakan genetic algorithm. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas kodenya. Saya dimulai dari pertama yaitu naive Bayes. Ya, oke. Jadi di sel paling atas ini kita siapin semua peralatan yang bakal kepake sepanjang kodenya. Terdapat pandas sama Numpy buat mengolah data, Matplotlib sama Seaborn buat bikin semua grafiknya nanti. Terus dari Scikit-learn kita ambil fungsi df-idf vectorizer buat ubah teks jadi angka. Kemudian train test split itu buat bagi
bagi data sama cross file score itu yang nanti bakal dipakai berkali-kali sebagai penilaian di dalam genetic algorithm. Modelnya sendiri di sini kita menggunakan fungsi multinomial NB. Sengaja kita menggunakan multinomial NB karena cocok banget sama data hasil ketika kita menggunakan TF-IDF yang berupa frekuensi kata. Terus ada import dari deep itu merupakan library genetic algoritmnya, dan ada emoji sama sastrawi. Kedua library tersebut dipakai karena komentarnya bahasa Indonesia gaul yang penuh emoji dan singkatan. Ya, sisanya cuma housekeeping saja, matiin warning biar outputnya bersih, atur tema visual, terus yang lebih penting itu random underscore state, yaitu beserta seednya, biar tiap kali jalanin ulang hasilnya itu sama persis. Ya, kemudian tahap kedua itu kita melakukan pemberian label atau labeling. Bagian ini kita menentukan target yang bakal dipelajarin oleh model nantinya. Awalnya ada kata keywords, ya, kata-kata khas promosi judi online kayak slot, max win, klik bio, yaitu termasuk kata-kata promosi judi online. Ya, semuanya ini digabung menjadi satu pola regex atau regular expression. Terus fungsi keyword underscore auto label ini nantinya akan mengecek kalau ada satu saja kata yang jika terdapat satu kata dari judul tadi yang saya sebutkan, maka akan langsung dikasih label, yaitu dikasih label 1. Jika bukan judul maka akan dikasih label 0. Ya. Kemudian terdapat perkondisian, ya. Kita lihat terdapat perkondisiannya if jt underscore path.exist, yaitu di sini mensimulasiin proses verifikasi manual lewat file ground truth. Hasilnya jadi label underscore final, dan inilah target sesungguhnya yang dipakai buat latih model, bukan label atau lagi. 3 baris setelahnya itu ngitung berapa banyak yang dikoreksi, ada false positif sama false negatif. Kalau ground truth-nya nggak ada, block else bakal jalan. Jika if-nya ini tidak ada, maka else-nya akan jalan. Label final sama aja kayak label auto, yaitu diingatkan untuk membuat verifikasi manual dulu. Setelahnya itu ada grafik batang yang bandingin distribusi label auto sama label final, biar kelihatan seberapa besar dampak verifikasinya. Ya, kemudian tahap ketiga kita masuk ke pre-processing teks bahasa Indonesia informal. Ya ini pada tahap ini ya kita akan membahas agak detail, soalnya ini yang paling menentukan kualitas fitur nantinya. Di atas di kode ini terdapat slang underscore dict, ya semacam kamus buat nyamain. Variasi tulisan gaul kayak gacor atau G gacor, tetapi menggunakan A-nya itu menggunakan 4. Ya, semua diarahkan ke dalam bentuk kata baku, yaitu gacor yang sesungguhnya. Biar TF-IDF ini nantinya nggak akan menganggap dua kata itu beda, padahal maksudnya sama. Kemudian juga keep underscore as underscore is itu merupakan daftar kata yang sengaja tidak dianggap stop word, walaupun sastrawi biasanya itu menganggap itu sebuah kata umum. Soalnya kata kayak link, bio, deposit itu merupakan sinyal penting buat untuk mendeteksi judul. Terus terdapat peta emoji, beberapa emoji kayak simbol uang itu. Ya, biasanya di komentar judul itu terdapat beberapa emoji kayak simbol uang. Ya, di situ kita akan diterjemahkan menjadi teks, kemudian bermakna sebelum emoji lainnya dihapus. Selanjutnya kita akan melihat di sini fungsi clean underscore text, ya ini fungsi utamanya. Alurnya berurut dari atas, URL-nya akan dibuat duluan, emoji ditangani sebelum tanda baca kehapus, mention dibuang, karakter berulang kayak banget dengan E-nya ada 3 atau disederhanain, atau tanda baca dibersihin, teks dijadiin huruf kecil semua, sedang dinormalisasi, token yang bukan stop word dipertahanin. Terakhir
terakhir ini, tiap kata ini akan di stem menggunakan library sastrawi tersebut. Hasilnya akan disimpan di kolom clean underscore text, dan inilah yang dipakai di semua tahap berikutnya, bukan teks mentah lagi. Walau ada komentar yang habis bersihin jadi kosong, misalnya cuman isinya emoji doang, atau baris itu dibuang karena nggak memberikan info apapun. Selanjutnya pada tahap setelah dari tahap pre-processing itu terdapat IDE atau eksplorasi data. Ya, sebelum masuk ke pembuatan model, kita akan berkenalan dulu sama datanya. Kita akan berkenalan sama datanya, yaitu pertama, grafik pertama itu menghitung jumlah komentar per kelas. Ditampilin sebagai batang lengkap, angka dan persentase buat lihat seimbang, apakah datanya ini seimbang apa enggak ya. Kemudian kita akan melihat fungsi top underscore words. Ini kemudian kita akan melihat fungsi top underscore words. Ya, ini akan berfungsi untuk memecah tiap komentar akan menjadi kata, kemudian menghitung frekuensinya pakai counter, kemudian ambil 15 kata paling sering, kemudian dipanggil 2 kali buat komentar judul sama bukan judul. Hasilnya digambar berdampingan, biasanya langsung kelihatan kontrasnya. Kata kayak gacor itu, kata-kata judul kayak gacor atau bonus dominan di sisi judul. Kemudian grafik terakhir, ya, kita melihat grafik terakhir dari sisi banyak komentar. 2 histogram ditumpuk pakai KDE dibandingin jumlah token komentar judul sama bukan judul. Buat lihat ya, untuk membandingin jumlah token komentar judul sama bukan judul ini, untuk buat lihat apa promosi judul cenderung pendek atau malah panjang. Ya, ketika kita melakukan eksplorasi data atau kita melihat data-datanya, ya selanjutnya kita akan masuk ke tahap TF-IDF ya, dan split data. Ya, kita akan melakukan split data sama TF-IDF. Sekarang kita akan ubah teks jadi angka. Kemudian terdapat di sini terdapat fungsi TF-IDF vectorizer. Ya, kita akan menyetel beberapa parameter. Yang pertama itu kita akan menyetel max feature. Max feature-nya kita itu set sebanyak 1000 supaya matriksnya tidak kebesaran. Kemudian parameter engram range-nya itu kita kita memberi nilai sebanyak 1 sampai 2 biar frasanya itu kayak klik biok didapat utuh, bukan pecah jadi 2 kata. Dan kemudian parameter min underscore df. Ya, dan kemudian parameter min underscore df itu dua buat buang kata yang cuma muncul di satu dokumen. Ya, hasilnya 873 fitur. Kemudian data dibagi 80 banding 20 menggunakan Stratify biar proporsi judul sama bukan judul tetap sama dilatih dan uji. Kemudian terus ada CV cross validation 3-fold yang bakal sering dipanggil sebagai alat ukur di genetic algorithmnya nanti. Kedua fungsi bantuan ini disiapkan. Ya, pertama itu evaluate untuk menghitung akurasi, precision, recall, and F1. Semua versi makro dan plot underscore confusion menggambarkan bahwa confusion matrix akan menjadi heap biar berdiri sendiri atau biar bisa berdiri sendiri atau ditempel ke
subplot yang sudah ada ya. Setelah kita membagi datanya, kemudian kita akan masuk ke tahap pembuatan model. Di sini kita akan melakukan pembuatan model. Sebelum itu kita butuh titik pembanding dulu ya. Sebelum kita melakukan pembuatan model, kita butuh titik pembanding dulu. Multinominal NB dibikin dengan parameter default penuh ya. Multinominal NB ini kita menggunakan dengan parameter default saja, kita tidak memberikan parameter apapun. Kemudian dilatih dengan dipakai dilatih pakai semua 873 fitur. Hasilnya dievaluasi ditambah classification report yang lebih detail per kelasnya, biar kelihatan nanti performanya apakah ditimpan di salah satu kelas. Terus confusion matrix-nya digambar sebagai gambaran visual. Setelah kita melakukan pembuatan model ya, kita akan melihat hasilnya. Kita melihat berapa akurasinya, berapa akurasi yang didapatkan dari model naive Bayes ini. Kemudian kita dapat kemudian kita dapat akurasi baseline-nya sebelum kita melakukan optimasi. Selanjutnya kita akan melakukan optimasi. Yang pertama itu kita akan menggunakan genetic algorithm, yaitu untuk feature selection ya. Di bagian ini dilihat kodenya. Pada kodenya terdapat 2 baris touch di awal ini buat efisiensi, karena genetic algorithm ini bakal ngiris kolom matriks fitur ribuan kali. Format CSC jauh lebih cepat buat operasi kayak begitu. 5 konstanta di bawahnya ngatur aturan main evolusinya. Populasi 40, 25 generasi, peluang crossover 60%, peluang mutasi 20%, dan tiap gen di individu awal punya peluang 25% aktif. Selanjutnya kita akan melihat di sini fungsi GA_fitness_feature. Ini yang menentukan kecerdasan seluruh dari genetic algorithm ini. Tiap individu ini deretan 0 sama 1. 1 berarti fiturnya dipakai, 0 itu berarti fiturnya dibuang. Kalau semua fitur kebetulan 0, langsung dikasih fitness 0 biar nggak error. Kalau tidak subset fitur yang aktif dilatih pakai multinominal NB. Kemudian diukur pakai cross validation 3-fold dan skor F1 makronya yang jadi nilai fitness. Terus kemudian didaftarkan 2 tipe data baru ke Deep Fitness Max buat bilang kita mau memaksimalkan satu nilai, dan individual buat struktur individunya. Toolboxnya yang didaftarkan satu-satu: cara bikin individu baru, cara bikin populasi, fungsi evaluasi, terus 3 operasi terus 3 operator evolusi. Mate pakai 2-point crossover yang motong 2 vektor di 2 titik terus menukar bagian tengahnya. Mutate yang membalik bit secara acak dengan peluang 3% per gen. Selanjutnya dan gen select pakai turnamen selection, yaitu mengambil 3 individu acak terus menangin yang fitnessnya yang paling tinggi. Setelah semuanya sudah dipersiapkan, populasi awal dibikin, Hall of Fame disiapin buat menyimpan individu terbaik sepanjang sejarah. Soalnya ya simple, bawaan Deep sendiri nggak otomatis nyimpan yang terbaik antar generasi. Terus ya simple dijalanin ini ya. Ini loop evolusinya: seleksi, crossover, mutasi, evaluasi berulang 25 generasi. Individu terbaik diambil dari Hall of Fame. Max fiturnya disimpan sebagai selected mask, bakal dipakai buat latih ulang model finalnya. Kemudian kita akan melihat model sesudah optimasi. Model multinominal NB ini baru dilatih, tetapi cuma pakai kolom yang aktif di selected mask. Buat data latih maupun data uji, setelah dievaluasi dihitung selisih delta terhadap baseline-nya sama persentase pengurangan jumlah fitur.
Dua angka ini jadi bukti utama kalau performanya tetap setara sementara jumlah fiturnya turun drastis. Berarti genetik algoritma ininya berhasil menemukan subset fitur yang lebih ringkas tanpa ngorbanin akurasi. Habis itu dua conversion matriksnya baseline sama hasil GA-nya itu digambar berdampingan. Oke, selanjutnya kita melihat perbandingan menyeluruhnya dan analisis fitur. Ya, di sini kita melihat kodenya, 3 hasil yang dikumpulkan baseline, GA feature selection digabung jadi satu tabel biar bisa dibandingkan berdampingan. Terus divisualisasi jadi grafik batang. Bagian analisis fitur ini yang paling menarik buat interpretasi, bukan cuma seberapa akurat modelnya, tapi kenapa dia memutuskan begitu. Multinominal NB menyimpan atribut feature _log _prop, kemudian log probabilitas tiap kata buat masing-masing kelas. Selisih antara kelas judul sama bukan judul yang menunjukkan seberapa kuat sebuah kata mengarah ke satu kelas dibanding kelas lainnya. 15 kata dengan selisih paling positif digambar sebagai batang horizontal. Inilah kata-kata yang menurut model paling kuat jadi penanda komentar judul. Ya, kemudian terdapat untuk memprediksi komentar baru yang kita akan inputkan nantinya. Selanjutnya kita akan beralih ke random forest. Ya, kita akan beralih ke metode klasifikasi dengan algoritma random forest. Ya, sama, awalnya strukturnya sama seperti sebelumnya. Ya, baris yang membedakan itu yang sebelumnya kita menggunakan multinominal NB, di sini kita akan menggunakan random forest classifier. Ya, semua fungsi bantuan yang sudah dibahas, clean text, keyword auto label, top word, evaluate, plot confusion, jalan persis sama. Langsung saja loncat yang bagian berbedanya. Kemudian kita pembentukan modelnya, yang pembentukan model baseline-nya. Disinilah perbedaan pertama dari notebook sebelumnya, benar-benar kerasa. Random forest classifier dibangun dengan 200 pohon keputusan. Masing-masing dilatih pakai variasi kecil dari data dan fitur. Prediksi akhirnya diambil dari voting mayoritas semua pohon. Kemudian kita melihat hasil dari akurasi dari random forest ini, terdapat nilainya. Kemudian kita akan melakukan optimasi menggunakan genetic algorithm yang dibuat menggunakan feature selection. Seluruh mekanisme evaluasi di sekitar fungsi ini sekitar populasi 40-25 generasi, cara bikin individu, crossover 2 titik, mutasi bit flip, turnamen selection, hall of fame, semuanya identik 100% sama GA feature selection yang sebelumnya kita bahas. Jadi kita tidak perlu mengulangnya kembali. Ya, yang beda cuma satu, tapi yang bedanya ini sangat penting, yaitu di bagian fungsi fitnessnya. Modelnya sekarang menggunakan random forest classifier yang kita import sebelumnya. Tetapi n estimator cuma 50, bukan 200 kayak baseline. Ini murni soal efisiensi karena fungsi fitness ini bakal dipanggil ratusan bahkan ribuan kali sepanjang 40 populasi kali, 25 generasi kali, 3 fold cross validation, dan random forest jauh lebih lambat dibanding leaf bias. Jadi 50 pohon cukup buat kasih sinyal fitness yang bisa diandalkan tanpa bikin prosesnya kelamaan. Oke, kita akan membuat model sesuai optimasinya. Menariknya begitu proses pencarian selesai dan masuk ke model final, n_estimator balik lagi ke 200 dan class weight balance dipasang ulang. Jadi model final ini dilatih dengan konfigurasi penuh sama kayak baseline, cuma jumlah fiturnya aja yang dipangkas selected mask. Hasil GA ini penting biar perbandingannya adil. Yang berubahnya murni jumlah fiturnya, bukan kekuatan modelnya. Ya, kemudian terdapat optimasi menggunakan hyperparameter tuning, tetapi kita fokuskan saja kepada
optimasi menggunakan feature selection pada genetic algorithm. Ya, selanjutnya kita akan membandingkan hasil dari keseluruhan dan menganalisis semua fiturnya. Ya, tabel perbandingan sama grafik button berkelompoknya, maka kode ini identik sama bagian. Yang pertama itu bedanya ada di analisis fitur, karena random forest classifier ini tidak mempunyai atribut feature lock prop seperti kayak sebelumnya multinominal NB. Itu merupakan konsep khas dari naive Bayes. Di sini dipakai atribut feature importance milik random forest buat nunjukin kata mana yang paling berpengaruh keputusan model. Intinya sama, kita mau tahu kenapa model mutusin begitu kan. Tapi sumber angkanya beda karena karakteristik algoritmenya memang beda. Oke, kesimpulannya ya, genetic algorithm ini berhasil menemukan subset fitur dan kombinasi parameter. Ya, ini merupakan kesimpulan dari kodenya. Ya, yang memberikan performa klasifikasi terbaik data uji yang tidak kalah penting. Lalu kerjanya dibikin sepenuhnya sejajar sama notebook naive Bayes. Biar kita membandingkan dua karakter algoritma yang sangat berbeda. Satu probabilistik generatif yang ringan dan cepat, dan satunya lagi itu sampel pohon keputusan yang lebih berat tapi punya kontrol hyperparameter yang jauh lebih kaya. Dengan proses genetic algorithm yang benar-benar setara di antara keduanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap kesimpulan dari laporan sama kode ini. Ya, tahap bagian bab kelima yaitu penutup. Ya, oke, selanjutnya bagian penutup akan dibahas oleh Miftahul Jannah. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan pipeline TF, IDF, random forest dan naive Bayes berhasil mencapai F1 makro 0,972 pada dataset sampel. Genetik algorithm tidak meningkatkan F1 makro secara signifikan. Semua selisih dalam rentang noise sampling, tapi efektif untuk efisien model. Random forest memangkas 70,2% dan fitur dan 61,5% jumlah pohon. Naive Bayes memangkas 64,7% fitur tanpa kehilangan performa berarti. Naive Bayes tampil sedikit lebih unggul secara praktis karena lebih stabil dan ringan. Sementara random forest unggul dari sisi interpretabilitas. Rekomendasi praktis kami yaitu naive Bayes dan genetic algorithm feature selection adalah pilihan paling efisien untuk deployment pada dataset dengan karakteristik serupa. Selanjutnya pada bagian saran, adapun sarannya yaitu menjalankan pengumpulan data asli dan mengulang seluruh pipeline. Yang kedua, mempertimbangkan skema multiclass atau membandingkan word to fetch. Yang ketiga, menguji signifikansi statistik serta mengeksplorasi ensemble hybrid dan multi-objektif genetic algorithm. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai deteksi komentar promosi judi online menggunakan klasifikasi teks dan menggunakan optimasi genetik algorithm. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena belum sempat melakukan scraping data TikTok secara langsung. Ya, sehingga kami sangat terbuka terhadap masukan kepada ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.